Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi adik-adik GKI Mojokerto. Selamat pagi juga adik-adik GKI Pajajaran Magelang. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, pasti luar biasa ya. Oh, luar biasa. Nah, ketemu lagi nih sama kita kakak-kakak dari sekolah minggu, sama Kak Kiti dan juga Kak Tiara. Oke. Nah, sebelum kita mau ibadah, kita mau berdoa dulu ya. Ayo adik-adik yang masih jalan-jalan, yang masih lari-lari, kita duduk sebentar, kita mau berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Kak Kitin tunggu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau selalu memberkati kami anak-anak-Mu. Ya Bapa, sebentar kami akan bersekolah minggu. Berkati sekolah minggu ini ya Bapa, meskipun kami di rumah, tapi kita tetap bersemangat untuk bersekolah minggu. Berkati juga teman-teman kami yang mungkin di jalan, yang mungkin bersekolah minggu di tempat lain. Berkati mereka, lindungi mereka selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita sudah berdoa nih Kak. Adik-adik tahu nggak sih Tuhan Yesus itu ciptain apa aja? Apa? Nggak dengar? Kak Kitin nggak dengar? Yang keras dong. Kak Tiara tahu nggak Tuhan Yesus itu ciptain apa aja? Tahu dong Kak, bener banget nih katanya adik-adik. Tuhan Yesus itu ciptain gunung, lembah, laut, sungai, dan masih banyak lagi. Wah, banyak ya. Nah, kali ini Kak Kitin mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau olahraga, tapi olahraganya di rumah aja. Kita mau mendaki gunung, kita mau jalan-jalan. Kita akan pujikan Yesus besertaku. Bangkit berdiri semua ya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besar. Ku terbang, terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau. Sekali lagi ku terbang, terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus beserta, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ya, silakan duduk adik-adik semuanya. Nah, Kak, Kak Kitin mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik, kalian semua mengasihi papa, mama, opa, oma, atau kakak, adik? Semuanya enggak? Pasti mengasihi Pastinya ya. dong ya, karena Tuhan Yesus kan mengasihi kita semua. Iya dong, benar banget. Kalau kita mengasihi semua orang, kita nggak boleh apa nih?
boleh marah-marah Oke, ya, harus sabar. harus sabar, nggak boleh marah-marah, nggak boleh cemberut ya. Kayak lagu ini, kita akan pujikan kasih itu sabar. Begitu banyaknya cerita, begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus dalam kita. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu mengerti. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus dalam kita. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Ya, kita sudah berkasih ya. Kita sudah tidak boleh marah-marah lagi, kita nggak boleh cemberut lagi. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Ayo, sikap berdoanya tadi kayak gimana ya? Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita duduk sebentar, kita mau berdoa. Kak Kitin tunggu sampai semuanya duduk dengan tenang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini anak-anak-Mu ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu satu persatu ya Bapa. Jaga kami supaya kami bisa mendengarkan cerita dengan baik. Dan juga bisa mengerti cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, kita mau baca Alkitab dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 12 sampai 28. Yang mau buka Alkitab boleh. Untuk adik-adik yang belum bisa baca, nanti Kak Kitin bacakan dari sini. Ulang ya, dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 12 sampai 28. Kak Kitin akan bacakan. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana, kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki
yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku, di mana mereka mengembalakan kambing domba?" Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.' Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang, marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya, hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ayat 23, baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur, sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Israel datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya untuk kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Israel ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Israel itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Nah, kita sudah baca Alkitab nih ya Kak. Ya. Kak, kita ada cerita nih buat adik-adik. Mau dengerin? Kalau mau dengerin, duduk dulu yang manis, mulutnya dikunci sementara, kuncinya disimpan dulu. Oke, sudah? Oke, jadi ceritanya gini. Dulu ada seorang anak kecil bernama Helen. Wah, siapa nih yang namanya Helen ya? Dia ini lahir dari keluarga yang kaya. Tapi pada saat terjadi perang saudara, harta bendanya papanya ini hilang. Sehingga mereka hidup sangat sederhana sekali. Nah, waktu Helen berusia 1 tahun, dia ini tiba-tiba nggak bisa melihat loh. Dia nggak bisa mendengar. Entah karena penyakit apa ya, tapi katanya dokter itu menyebutnya adalah demam otak. Kak Keten juga nggak tahu sih demam otak itu seperti apa. Nah, pada malam itu, Helen itu langsung nggak bisa melihat lambaian tangan loh, seperti adik-adik sekarang ini. Adik-adik sekarang ini kan bisa melihat lambaian tangannya Kak Kiten dan Kak Tiara ya, bisa mendengar juga ya kan. Tapi Helen waktu itu enggak bisa sama sekali. Dia tidak bisa mendengar dan dia tidak bisa melihat. Sejak saat itu adik-adik, hidupnya Helen ini memprihatinkan sekali. Bahkan ada susternya Helen yang dia membantu komunikasinya Helen ini, tetap aja Helen itu tetap marah, tetap berontak, tetap suka nakal, ya kan? Nah, Helen ini melampiaskan kemarahannya dengan cara dia menendang barang-barang loh. Dia menendang, dia melempar. Tapi
dia kadang itu juga suka tertawa loh Kak, waktu dia merasakan dirinya itu senang sekali. Nah pastinya papanya sedih dong, papa mamanya sedih dong kalau melihat kondisi Helen seperti itu. Tapi meskipun kondisi Helen yang sangat memprihatinkan itu, dia tetap sayang dan cinta sama Helen. Nggak mau pergi meninggalkan Helen yang tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar itu. Dia tetap sayang, tetap cinta sama anaknya. Nah, dengan berkat Tuhan, orang tua Helen ini berhasil loh dapat guru yang untuk mengajari Helen berkomunikasi, namanya adalah Ibu Anne. Tapi nggak segampang itu adik-adik. Ibu Anne ini juga mengalami kesulitan waktu menghadapi Helen karena dia yang sering bosan. Akhirnya dia marah, dia berontak lagi, dia nakal lagi, dia nggak mau nurut lagi. Nah, pada saat itu ketika Bu Anne sudah pusing, aduh aku pusing, aku nggak tahu aku harus gimana. Tapi waktu itu Bu Anne ini minta pertolongan Tuhan. Akhirnya Ibu Anne bilang, oke, saya akan tinggal berdua dengan Helen. Akhirnya Ibu Anne dan Helen ini tinggal berdua di sebuah pondok. Dengan berbagai kesulitan, banyak sekali kesulitan yang Ibu Anne hadapi ini, dia tetap minta tolong sama Tuhan, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong Helen. Akhirnya Bu Anne punya satu cara, dia menemukan satu cara untuk mengajarkan Helen berkomunikasi. Dengan cara apa? Dengan cara menghubungkan suatu barang dengan huruf demi huruf sesuai kata barang itu. Contohnya gini, Helen dibawa mau ketemu air. Air berarti hurufnya apa aja adik-adik? A, I, dan R. Oke. Nah, Helen ini dibawa ke pompa air. Pompa air yang itu loh sumber airnya itu ya, dibawa ke situ. Dan Helen ini menaruh satu tangannya di atas air. Lalu Bu Anne ini mengeja, Helen, A, I, dan R. Akhirnya Helen tahu itu air. Nah, kalau Helennya tidak dengan kemauan dari dirinya sendiri, dia pasti nggak bisa ya Kak ya. Nah, tapi ini Helen ini dengan kemauan yang keras dan rasa cinta Bu Anne kepada Helen seperti anaknya sendiri, sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Akhirnya Helen ini bisa bersekolah loh adik-adik, bahkan sampai kuliah loh Kak. Luar biasa. Wah, ya. luar biasa dong. Tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tapi dia bisa bersekolah sampai kuliah, sampai lulus dengan hasil terbaik. Nah, walaupun dia ini sudah menjadi sarjana, tapi dia tetap terus belajar. Dan dia mau membantu sebanyak-banyaknya orang yang membutuhkan bantuan Helen. Nah, dan Helen ini sekarang menjadi berkat untuk banyak orang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, seperti kisah Yusuf, apakah Yusuf tahu kalau Yusuf mau dijual? Enggak dong ya, pastinya enggak tahu sama sekali kalau Yusuf itu mau dijual. Yusuf ini sangat mengasihi kakaknya, dia sangat cinta dengan kakak-kakaknya. Tapi pada saat itu kakaknya enggak kasih balasan juga ke Yusuf, mereka malah mau menjual Yusuf. Nah, tapi seiring berjalannya kehidupannya Yusuf membuktikan bahwa cintanya begitu besar kepada keluarganya. Dia tetap mengasihi kakak-kakaknya loh Kak, meskipun kakak-kakaknya Yusuf ini sudah berbuat jahat kepada Yusuf, dia dapat pengalaman buruk di keluarganya. Nah, adik-adik, dari kisahnya Yusuf dan Helen ini, kita bisa belajar bahwa kita harus membuat rumah kasih di tengah keluarga kita. Karena Tuhan Yesus ada tinggal di dalam hati kita. Kita harus saling menolong, saling memaafkan, saling menyayangi, mengasihi, mencintai semua keluarga kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus juga seperti itu kepada kita. Tuhan Yesus sayang sama kita, Tuhan Yesus mengasihi kita,
Tuhan Yesus selalu menolong kita dan kita selalu diberkati sama Tuhan Yesus. Nah, kita juga diberi talenta loh sama Tuhan Yesus. Kita harus mengembangkan talenta itu ya Kak ya. Iya. Nah, kita harus selalu menjadi anak Kristus ya. Jadi mari kita bangun rumah kasih di tengah keluarga kita dengan rasa sayang, rasa cinta, rasa mengasihi kepada semua anggota keluarga kita. Ya, seperti itu adik-adik. Nah, sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, supaya firman itu tetap tinggal di dalam hati kita akan berdoa. Ya, kita mau berdoa dulu, Alkitabnya boleh ditutup, kita mau berdoa. Sikap doa yang baik tadi seperti apa? Ayo, enggak boleh lupa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau selalu menyayangi kami, selalu mencintai kami, selalu menolong kami, selalu memberkati kami. Ya Bapa, jadikan anak-anak-Mu ini sebagai keluarga yang penuh dengan kasih, menjadi rumah kasih untuk kasih Tuhan Yesus kepada semua orang, dan juga berkati keluarga kami yang mungkin masih belum bisa menyayangi kami dengan sepenuhnya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan ini. Ya Bapa, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, selalu bimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Kak, kita sudah berdoa. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang Kak Kitin mau kasih pengumuman nih buat adik-adik. Adik-adik yang GKI Mojokerto, minggu lalu sudah diambilkan ya celengannya sama guru-guru sekolah minggu dan diganti dengan yang baru. Nah, untuk celengan yang baru ini dipersembahkan pada saat Natal bulan Desember, 2 bulan lagi ya. 2 bulan lagi celengannya akan diambil lagi oleh Bapak Ibu guru sekolah minggu. Dan juga untuk adik-adik yang celengan yang lama masih di rumah, belum diambil sama Bapak Ibu guru, boleh hubungin guru-guru sekolah minggu yang terdekat. Mungkin ke Bu Ida, atau mungkin ke Kak Kitin, atau ke yang lainnya, boleh. Nah, atau kalau mau orang tuanya suruh ngantar ke gereja. Ya, mungkin sekalian berangkat kerja atau sekalian keluar, gitu ya. Nah, sekarang saatnya kita memberikan persembahan kita yang dimasukkan ke celengan itu. Yang celengan baru tadi loh ya, dimasukkan ke situ sambil diiringi lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Persembahan, kita akan berdoa persembahan sekaligus doa penutup untuk sekolah minggu kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa adik-adik ya.
Selamat siang ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami selama sekolah minggu virtual pada siang hari ini. Ya Bapa, sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami. Tuhan berkati selalu keluarga kami, berkati selalu anak-anak-Mu ini, dan berkati semua orang-orang yang bertemu dengan kita, bertemu dengan keluarga kami yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga memberikan persembahan ini. Berkati persembahan kami Tuhan, semoga bisa menjadi berkat untuk orang lain dan layak untuk pelebaran kerajaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Sampai jumpa di 2 minggu kemudian. Dadah.